Kejar-kejaran serta tembakan peringatan polisi mewarnai penggerebekan di kawasan rawan penggunaan narkoba di bantaran Sungai Belawan, Kecamatan Medan Helvetia. Dalam penggerebekan ini, beberapa pengguna narkoba nekat kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 3 pria yang diduga sebagai pengguna narkoba. Polisi juga menyita beberapa paket narkoba jenis sabu dan beberapa alat isap narkoba. Kawasan yang jadi target operasi dikenal sebagai kawasan rawan narkoba karena sebelumnya juga pernah digerebek tim gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Helvetia. Ya, beberapa kali kami baik dari Sat Narkoba Polrestabes maupun dari Polsek Helvetia mendapatkan aduan masyarakat atau informasi dari masyarakat yang resah terkait peredaran narkotik di daerah tersebut, sehingga hari ini kami lakukan untuk yang kesekian kali gerebek kampung narkoba di kawasan tersebut. Ketiga pria yang ditangkap dalam penggerebekan diperiksa di Polsek Helvetia untuk proses penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kecelakaan mau terjadi di Jalan Raya Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 2 pekerja proyek warga Dusun Blabursari, Desa Pancasan, Kecamatan Aji Barang tewas, sementara 4 pekerja lainnya terluka. Warga yang berada di lokasi kecelakaan menolong para korban. Kejadian berawal saat mobil pickup melaju dari arah barat menuju timur oleng dan menabrak pohon. Diduga kendaraan yang melaju tidak terkendali akibat sopir pickup yang mengantuk. Personil Unit Gakum Satlantas Lintas Banyumas melaksanakan olah TKP kejadian laka lantas yang terjadi di wilayah Cilongok, Banyumas. Kasus kecelakaan ditangani aparat Satlantas Polresta Banyumas. Para korban luka dievakuasi ke RSUD Aji Barang, sedangkan 2 korban meninggal dunia diserahkan ke pihak keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan hari ini kembali hadir bersama saya Anita Mai Dan saya Pram Sejaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Baik, dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com dan pastikan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama kita awali dari informasi kecelakaan pemirsa. Dan kali ini sebuah minibus mengalami kecelakaan di ruas tol Kebon Bawang, Tanjung Priuk setelah menabrak ekor truk trailer yang sedang menepi di pinggir lajur kiri. Betul, dan kecelakaan ini menyebabkan 1 orang tewas sementara sopir mengalami luka-luka. Satu minibus dalam kondisi ringsek setelah mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak ekor truk trailer di ruas tol Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari tadi. Bahkan bagian depan minibus ringsek parah sehingga membuat salah satu penumpang tewas terjepit. Petugas penyelamatan dari pengelola jalan tol harus memotong beberapa rangkaian bodi depan mobil yang ringsek untuk bisa mengevakuasi jasad korban dari dalam mobil. Sementara itu, dalam peristiwa kecelakaan ini, sang pengemudi mengalami luka-luka dan telah dibawa ke Rumah Sakit Koja. Sang sopir truk yang tengah menepikan kendaraannya di bahu jalan tiba-tiba mendengar suara hantaman dan melihat mobil minibus yang ditumpangi 2 orang pria ini telah ringsek dan terpental berbalik arah di lajur kanan jalan. Angkat telepon dulu apa gimana? Iya. Sambil jalan apa gimana tadi? Enggak. Terus dia dari belakang itu kenceng apa gimana tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok bisa dia nabrak gitu? Ya mungkin ngantuk. Oh ngantuk. Berapa orang tadi dalamnya? Nggak tahu.
Jasad korban yang belum diketahui identitasnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Sementara bangkai mobil dievakuasi ke posko unit laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis dalam kecelakaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kecelakaan terjadi saat joki balap liar tertabrak truk kontainer. Pelan-pelan sadar dulu. 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan truk kontainer 10 roda di Jalan Panampu, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya merupakan joki balap liar yang bersenggolan saat memacu kendaraannya hingga bertabrakan dengan truk kontainer dari arah berlawanan. 1 pengendara tewas sedangkan 1 orang lainnya kritis. Pengendara kritis dievakuasi ke petugas awal bros di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diidentifikasi. Ya, ini bisa dicurigai balapan dengan poros. Jadi ada 2 motor ini 2 motor. bersenggolan atau seperti apa? Ya, kayak begitu bersenggolan masuk semua ke mobil. Petugas unit lalu lintas Polsek Talo Makassar mengamankan sepeda motor dan truk kontainer. Sopir truk kontainer dimintai keterangan di Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang nelayan pasangan suami istri yang tenggelam di perairan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau ditemukan petugas gabungan. Ya, pemirsa, ini keluarga histeris saat korban dievakuasi oleh tim SAR. Tenang. Keluarga korban suami istri yang tenggelam di perairan Rupati, Kabupaten Bengkalis, Riau histeris saat salah satu korban dievakuasi petugas gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri di dermaga Pelabuhan Tanjung Medang Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau. Korban yang ditemukan atas nama Suri 40 tahun, sekitar 50 mil dari lokasi korban tenggelam. Sementara suaminya atas nama Alu 40 tahun masih dalam pencarian. Satu orang korban sudah ditemukan oleh warga sekitar 50 meter dari lokasi jatuhnya korban. Saat ini korban yang ditemukan atas nama Suri, istrinya korban ditemukan dalam kondisi Mike Delta. Usai diotopsi, jasad korban diserahkan kepada keluarga. Diduga tenggelamnya pasangan suami istri akibat perahu mereka dihantam gelombang besar. Dari Bengkalis, Riau, Dery Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 1 keluarga ditemukan tewas misterius dalam satu rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, terdapat 4 orang korban yang merupakan sepasang suami istri, anak, dan saudaranya. Jenazah 1 keluarga ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara itu, polisi telah melakukan olah TKP di dalam rumah dan mengambil beberapa sampel material untuk penyelidikan penyebab kematian 1 keluarga secara misterius ini. Ya, pemirsa, dalam pemeriksaan sementara tidak ada tanda bekas kekerasan di dalam rumah saat jenazah ditemukan di 4 posisi yang berbeda. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dari 4 jenazah yang ditemukan membusuk di dalam rumah ini dan masih akan menunggu hasil dari penelitian sampel yang telah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Sebelumnya, penemuan 4 jenazah diawali saat warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Warga pun langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Ya, posisinya dengan posisi masing-masing yang di ruang tamu
posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari TKP di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat, kita sudah bergabung bersama rekan kami, Lika Apriliana. Selamat pagi, Lika. Informasi terkini apa yang Anda dapatkan dari TKP saat ini? Ya baik, Nita Mei, Pram dan juga pemirsa, di mana di belakang saya ini merupakan tempat TKP penemuan 4 jenazah yang ditemukan pada Kamis 10 November 2022, di mana keempat jenazah tersebut merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga paman. Penemuan ini bermula dari warga yang setiap paginya ini melakukan jalan pagi dan mencurigai bahwa ada bau yang tidak sedap yang berasal dari rumah ini sendiri. Lalu warga tersebut ini melaporkan kepada ketua RT. Lalu ketua RT menghubungi terlebih dahulu dari yang mempunyai rumah dan tidak ada jawaban sama sekali. Lalu ketua RT dan juga pengurus dari perumahan serta keamanan ini mencoba mendobrak pintu gerbang dan menemukan ada 4 jenazah, di mana jenazah ini terletak di berbeda lokasi. Yang pertama di ruang kamar pertama ini ada 2 jenazah yang merupakan ibu dan juga anak dengan posisi terbaring. Lalu ada 1 jenazah yang ditemukan di ruang tengah, yaitu teridentifikasi oleh suaminya, yang mana yang terakhir yaitu jenazah keempat ditemukan di kamar belakang dengan posisi tertidur. Yang juga ketua RT juga menyampaikan bahwa tidak adanya hal-hal yang mencurigakan maupun barang-barang yang hilang, dan juga warga ini menyampaikan bahwa keluarga ini sudah kurang lebih tinggal di perumahan ini selama 20 tahun, namun selama 20 tahun itu warga sendiri ini tidak mengenal baik dikarenakan keluarga ini merupakan sangat yang tertutup. Dan 4 orang jenazah ini pada saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang sedang melakukan otopsi, dan juga kami masih menunggu terkait update terkini terkait perihal penyebab dari kematian dari 4 orang jenazah tersebut. Pram dan juga Anita, kembali ke Anda. Ya baik, Lika Apriani melaporkan langsung dari Kalideres, Jakarta Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Lika. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ya pemirsa, ini ada seorang pengendara ojek online menjadi korban penganiayaan usai dipukul seorang pria yang diduga merupakan tamu di salah satu hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Ya, tak terima rekannya dipukul, ratusan ojek online menggeruduk hotel tersebut serta sempat terjadi kericuhan. Ratusan pengendara ojek online menggeruduk sebuah hotel di Jalan Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan para ojek online ini untuk mencari seorang pria yang telah melakukan penganiayaan terhadap salah satu rekan mereka. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya tengah melintas dari arah Gunung Sahari menuju kawasan kota. Saat itu terlihat seorang pria yang hendak menyeberang. Saat hendak berhenti, korban justru mendapat ancaman pemukulan. Korban yang merasa tidak menabrak pelaku justru mendapatkan pukulan di bagian pipi dan kepala dari pelaku. Usai melakukan pemukulan, pelaku langsung melarikan diri ke dalam hotel. Kepolisian sektor Taman Sari yang tiba di lokasi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di dalam kamar. Sempat terjadi kericuhan antara ojek online dan pelaku saat dibawa petugas kepolisian ke dalam mobil. Hari ini terjadi ada kasus penganiayaan yang mana diawali dari seseorang menyeberang dan hampir tertabrak oleh ojol sehingga marah-marah dan terjadi pemukulan. Setelah melakukan pemukulan, si pelaku lari ke hotel Supi sehingga rekan-rekan ojol menghubungi. Saat ini pelaku telah diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan. Sementara korban tengah melakukan proses visum di rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang kakek di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tega mencabuli anak perempuan berusia 7 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.